Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan saya Erin Cakrawala. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu dari jauh. Itu Master of Horror, Kadafi Puasamu dari Bucin TV. Halo teman-teman. Gimana Bang, di Klaten rasanya gimana? Klaten. Ya, berhubung di Klaten ada sosok manusia bernama Mas Erwin, jadi selalu ngangenin. Iya. Kalau gue datang ke Jawa Tengah, Pasti mampir. insya Allah mesti mampir ke Klaten. Alhamdulillah, siap. Ya, apalagi ada Oma kayak kan. Iya. Ini kalau boleh tahu, Klaten udah berapa kali? Ini dua kali. Sama ini dua kali. Jadi teman-teman gini ceritanya, kok saya bisa kenal sama Bang Davi. Jujur saja, saya tuh ngefans sama beliau. Jadi kemarin itu awalnya saya DM, nggak pernah dibalas, lama. Lama ya? Lama sekali. Akhirnya alhamdulillah pada suatu ketika saya DM terus, ternyata Mas Bang Davi itu mau balas. Itu pertama kali kita ketemu Bang Davi itu di Klaten. Kemudian kemarin tuh saya rekomendasikan pas DM pertama itu, saya rekomendasikan di pabrik gula Ceper Klaten. Nah itu memang sebenarnya rencana saya tuh di rumah kosong di daerah Pedang, dan berhubung perizinannya susah, kita lari ke pabrik gula Ceper Klaten. Oke Bang, kembali ke situ. Jadi kemarin teman-teman, saya tuh sempat juga uji nyali. Dan memang saya ini kan sebenarnya penakut ya, tapi karena ada Bang Davi, ya udah akhirnya bisa berani gitu. Dan di Klaten ini Bang Davi baru berapa tempat Bang di Klaten ini yang dieksplor? Yang dieksplor ya? Ya. Sebelumnya Klaten tuh eksplor ada dua lokasi. Pabrik gula Ceper sama rumah sakit ya, atau puskesmas itu. Di daerah mana itu? Aku lupa Klaten mana lah. Bukan terakhir itu. Pas hari terakhir kita ketemu. Ya. Oh, Wonogiri ya? Bukan Wonogiri. Wonogiri beda lagi. Ada di Klaten juga. Tapi sama aku apa belum? Enggak sama saya. Enggak sama Mas Erwin. Aku waktu itu cuma sama Dendeni apa nggak salah. Itu hari terakhir deh kayaknya. Habis dari situ langsung ke Wonogiri. Oh, gitu. Iya. Sama kemarin panti asuhan. Ya baru tiga lokasi ya. Sebenarnya makanya kan ini gini teman-teman. Sebenarnya masih banyak lokasi yang harus dieksplor sama Bang Davi yang tidak kalah ngeri gitu. Iya. Jadi ngomong-ngomong masalah yang pernah dieksplor ini dari Klaten dulu. Iya. Ini Klaten menurut Bang Davi serem nggak? Yang ada tempat-tempat di Klaten ini serem nggak? Tempat-tempat terbengkalai lah. Iya, sejauh ini baru pabrik gula Ceper aja sih yang memang berasa seremnya ya. Ada bangku juga di sini. Aduh, repot banget ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Sementara sebelumnya itu ada puskesmas juga, semalam juga panti asuhan, nggak sebegitu serem pabrik gula Ceper lah. Ya, belum tahu nih kalau pabrik gula bukan, ada lagi Gondang ya. Gondang. Ada pabrik gula Gondang, ada pabrik karung Delambu juga. Karena aku belum coba, jadi aku belum bisa kasih nilai. Gitu. Ya. Boleh ya dicoba nanti? Ya, kapan-kapan nanti insya Allah akan kembali lagi ke Klaten. Ketemu sama Mas Erwin. Siap. Selama Mas Erwin nggak keberatan menjamu saya. Oh enggak, tetap pokoknya harus mampir ke sini. Iya. Jadi teman-teman, ini Bang Davi datang kedua kalinya itu di 3 hari sebelumnya. Iya. Hari apa itu? Hari apa ya? Aku datang ya. 3 hari sebelumnya. Sekarang hari Kamis. Hari Kamis. Senin kayaknya aku ya. Senin malam. Iya, itu aku dari Banjarnegara. Lalu Wonosobo, Magelang, dan terakhir dari Magelang langsung ke Klaten. Saya penasaran nih, bagaimana Bang Davi ini bisa sampai lokasi-lokasi yang sekiranya itu apakah itu direkomendasikan sama viewernya Bang Davi atau orang kemauan sendiri? Kita bicara di Jawa Tengah dulu.
beberapa memang rekomendasi dari penonton ya, seperti Mas Erwin lah kan yang ngundang saya untuk konten di Pabrik Gula Ceper, itu kan beberapa memang ada rekomendasi dari viewers. Ada juga yang memang aku udah ngincar gitu loh, jadi aku nonton kreator-kreator lain juga yang ada di Jawa Tengah, dan ada beberapa lokasi yang memang aku naksir dan aku datengin kayak gitu. Terus kemudian berarti kemarin itu ngomong di Klaten terkait pabrik gula itu memang Bang Davi itu udah punya rencana dari dulu ya, sebelum saya diambil udah. Iya, sebenarnya sudah dari 3 tahun yang lalu kayaknya ngincer pabrik gula Ceper, karena katanya angker banget gitu ya pabrik gula Ceper, makanya memang penasaran. Cuma pada saat itu memang perizinannya sulit. Iya, apalagi jadi kalau memang kalau nggak ada bantuan dari warga lokal memang agak sulit gitu. Makanya begitu Mas Erwin nge-DM gitu ya, mau menawarkan bantuan untuk mengurus perizinan, ya aku antusias lah, pasti aku langsung datang ke Klaten gitu. Jadi gini teman-teman, kemarin ngomong-ngomong masalah yang di pabrik gula itu memang ada sedikit hambatan terkait dengan perizinan. Karena di samping itu ada di situ itu pernah ada orang yang uji nyali, yang niatnya uji nyali, dan kita kan harus izin sama satpam dulu, security dulu. Kita dibilangin bahwa dilarang sebenarnya uji nyali di pabrik gula itu sebenarnya dilarang. Karena satpam bercerita kalau kemarin itu sempat ada yang uji nyali, kemudian di saat uji nyali itu ada yang membisiki, orang itu dibisiki, saya minta darahmu, saya minta darahmu, saya minta darahmu. Nah ternyata kemudian setelah itu kakinya berdarah-darah. Jadi memang ada beberapa cerita misteri di balik megahnya pabrik gula Ceper Klaten. Nah, kemudian alhamdulillah Bang Davi bisa menaklukkan pabrik gula Ceper gitu. Dan saya sedikit cerita teman-teman, kemarin itu saya juga dibantu Bang Davi. Saya di-challenge sama salah satu teman yang ada di Klaten. Saya untuk uji nyali, saya ditantang untuk uji nyali ya, karena bantuan Bang Davi, karena memang untuk sudah sedikit banyak cerita, saya disemangati, alhamdulillah berhasil juga gitu. Tapi benar-benar ngeri Bang, menurut saya Bang. Walaupun ngeri tapi endingnya tetap aman kan. Alhamdulillah aman gitu. Beberapa orang kan merasa takut. Bukan beberapa ya, banyak orang tuh merasa takut masuk ke tempat-tempat angker karena kebanyakan dapat trigger dari film gitu kan. Dulu kan film-film Susana kayak gimana? Hantunya bisa balas dendam, ya kan, dibunuhlah semua orang-orang yang memiliki kesalahan gitu kan di film itu kan. Jadi memang banyak banget orang ke-trigger bahwa hantu itu bisa menyakiti manusia gitu. Sementara aku nggak percaya gitu kan. Maksudnya makhluk halus ini kan memang ciptaan Tuhan juga gitu. Dan Tuhan menciptakan makhluk halus bukan untuk menyelakai manusia secara fisik tapi mungkin menyelakai manusia secara imannya supaya berbelok kan gitu kan. Jadi aku sih sejauh ini nggak merasa ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, mengancam. Iya. Jadi maksudnya bicara masalah gaib. Iya. Nggak ada sesuatu yang mengancam. Iya, nggak ada sesuatu yang mengancam ketika kita berhadapan. Kalaupun saat itu Mas Erwin uji nyali dan ada hantu yang bisa menampakkan diri ini, mewujudkan diri di hadapan Mas Erwin, itu Mas Erwin pasti akan aman-aman aja, nggak akan disentuh. Menurutku ya nggak akan. Ya paling banget cuma nakut-nakutin. Kalau Mas Erwin panik lari nginjek paku kan bahaya kan. Iya mungkin. Jadi maksudnya kalaupun terjadi kecelakaan itu karena kepanikan Mas Erwin sendiri gitu. Bukan karena si hantunya ngambil paku ditusuk gitu, itu nggak mungkin gitu maksudku. Jadi memang dimensinya berbeda ya. Iya. Jadi menurutku masuk ke tempat-tempat terbengkalai itu yang lebih menyeramkan itu adalah makhluk hidup lainnya seperti ular kan gitu kan. Kalau aku di Jambi dulu masuk belusukan ke tengah-tengah hutan itu yang serem harimau, ya seperti itulah. Kalau hantu sih menurutku nggak akan semenakutkan itu gitu loh. Waduh, ini dulu yang nantang aku nih. Ya kan, biar cantik podcastnya. Ya, jadi keluar, kita coba berbicara keluar daerah Jawa Tengah khususnya. Saya pengen penasaran sekali, Bang Davi ini pernah merasakan nggak sih? Pernah merasakan sesuatu yang ada di dalam hati Bang Davi atau mental yang membuat
Bang Davi ini down, itu ada nggak? Durian nggak tuh? Sini wah nih kata dia ya. Ini Bang. Ini tentang aku. Nah, kembali lagi. Ya. Jadi pernah nggak ada sesuatu yang membuat mental Bang Davi itu down? Mental takut ya? Iya. Gimana itu? Yang paling serem selain di Jawa Tengah? Sebenarnya merasakan hal-hal takut, khawatir, was-was itu terjadi di awal-awal aku konten gitu. Karena dulu kan memang masih penakut ya kan. Sama halnya seperti Mas Erwin lah. Aku tuh masih takut, cuma memaksakan diri. Kan Mas Erwin waktu itu gitu kan, memaksakan diri karena di challenge sama temen kan gitu kan. Ya. Nah, aku pun seperti itu. Dulu itu merasa tertantang. Merasa tertantang akhirnya jadi berani. Ya, merasa tertantang akhirnya jadi terbentuklah mental yang jadi terbiasa gitu ya. Iya kayak gitu. Karena aku tuh memang orangnya suka dengan tantangan, Mas. Aku suka dengan tantangan. Jadi ketika ada, aku dari dulu sih, dari dulu. Jadi dari masih sekolah, ini cerita sedikit ya belakangnya. Jadi masih sekolah, aku di challenge suruh makan cabai rawit 1 mangkok kan di tempat warkop gitu kan suka disediain cabai rawit. Di challenge untuk makan 1 mangkok, aku makan semua. Demi apa itu? Demi apa? Pada saat itu memang dihadiahin rokok sebungkus waktu itu. Sebenarnya bukan masalah hadiahnya ya. Sebenarnya bukan masalah hadiahnya, tapi aku merasa tertantang gitu loh. Dengan challenge itu. Dengan challenge itu, akhirnya aku makan semua. Dan endingnya aku diare. Itu berarti di luar gaib sudah pernah memang terbentuklah mental Bang Davi ini memang suka tantangan. Iya gitu loh. Kadang-kadang misalkan kita lagi nongkrong ya, ini zaman-zaman ABG ya, nongkrong di mall atau nongkrong di mana, terus ada cewek cantik, terus coba tuh bisa nggak kenalan sama dia. Aku merasa tertantang, harus bagaimana caranya aku harus bisa kenalan sama nih cewek gitu. Akhirnya bisa gitu. Apapun caranya aku cari cara supaya bisa kenalan sama nih cewek. Minimal cuma untuk membuktikan ke teman-teman gue bisa loh. Gitu doang sebenarnya. Setelah itu sih udah. Masalah kedepannya ya aku nggak terlalu ini sama tuh cewek. Yang penting gitu. di challenge dulu kita challenge-nya gitu. Kan gitu. Iya. Dan terbawa ke masa depan yaitu sampailah Bang Davi yang seperti sekarang menjadi konten kreator seperti itu. Yuk dimakan dulu. Siap. Jadi selain teman-teman ya, selain Bang Davi ini tak rekomendasikan tempat-tempat yang mungkin agak angker ya, itu kemarin Bang Davi ini saya haruskan untuk mengunjungi satu objek yang spesial, sangat spesial yang tidak ada di mungkin kota-kota lain. Ada tapi tidak seperti yang ada di Klaten. Begitu. Yuk dimakan dulu Bang. Ayo santai. Jadi Mas Erwin sendiri setelah melakukan uji nyali kemarin itu ya, artinya kan Mas Erwin sudah dapat pengalaman di situ, dapat pengalaman, dan pengalaman yang Mas Erwin dapatkan itu kan tidak sampai mencelakai. Artinya kan Mas Erwin dapat jawaban ketika uji nyali itu. Mas Erwin lama loh. Uji nyali itu sekitar 3-4 jam. Aku aja nggak pernah seperti itu. Aku kalau bikin sesi uji nyali di video itu paling cuma sekitar 10 menit aja gitu, selebihnya cuma explore gitu kan. Nah kalau Mas Erwin itu uji nyali sampai 3-4 jam. Dan 3-4 jam itu kan Mas Erwin mengakui memang dapat banyak gangguan dari makhluk halus, banyak interaksi, tapi kan tidak sampai menampakkan diri, apalagi sampai mencelakai. Artinya di situ Mas Erwin sudah dapat jawaban apa yang aku ucapkan sebelumnya. Ya, betul. Terbukti dan tepat gitu kan. Lalu kenapa Mas Erwin masih merasa takut untuk di challenge lagi? Jadi gini, sebelum jauh ke situ saya ingin cerita dulu sama teman-teman ya. Kemarin kan memang teman-temannya di challenge dan alhamdulillah singkat cerita saya berhasil. Itu melalui waktu dari jam 1 pagi sampai jam 4 pagi. Dan itu rasa-rasanya memang yang membuat saya nggak ingin ditantang lagi, di challenge lagi. Itu sejujurnya saya hanya penasaran, pengen membuktikan. Kan saya udah dapat jawaban dan saya nggak pengen mengulangi karena memang kejadian itu sangat-sangat ngeri. Bagi saya tidak pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Karena di awal-awal Bang, di awal-awal itu saya pernah, kamu ingat nggak? Bang saya di luar aja uji nyalinya. Saya nggak boleh gitu, saya nggak boleh. Iya, nyali di dalam lah, kalau dulu bukan uji nyali namanya, nongkrong. Terus ini saya paksakan. Sebenarnya di menit pertama itu udah gangguan, sudah mulai gangguan, cuman hanya saja tidak tertangkap oleh kamera. Bahkan saya bawa botol minum nih, besar nih, itu nggak kesentuh. Saya sibuk dengan pikiran saya, saking paniknya gitu. Jadi saya nggak tenang, jujur saja. Terus kemudian
yang paling dominan di situ adalah bau wangi teman-teman. Wangi sekali semerbak. Kemudian yang kedua, gangguan itu muncul ketika ada suara tertawa. Cuman sekali lagi nggak tertangkap oleh kamera. Dan yang paling membuat saya drop saat itu, mental saya hampir drop, adanya satu hentakan di mana itu suara yang timbul dari mungkin pecahan benda-benda gitu. Saya nggak ngapa-ngapain. Tapi perlu diingat di situ sudah tidak ada benda-benda. Ya, jadi itu memang ruangannya itu kosongan, ya. Nggak ada perabotan apapun sama sekali. Tapi terdengar seperti kayak pecahan alat makan kayak piring, gelas gitu. Betul, ya, kayak jatuh gitu ya. Kalau saya amati itu sebenarnya seperti suara benda-benda antik yang mana itu dihentak, dijatuhkan. Tapi selebihnya saya kurang tahu. Nah, jelas pikiran saya itu dirasuki oleh mungkin pemikiran di mana wah ini gelas-gelas ini kaca seperti itu. Jadi berkat Bang Davi nih saya bisa berhasil gitu. Lalu kenapa tidak mau mengulanginya lagi? Itu, nah gini Mas, saat Mas merasakan apa yang terjadi di dalam, itu kan ada sensasi di situ kan, ada sensasi merinding, sensasi rasa was-was, takut. Nah sensasi itulah yang aku suka, gitu. Jadi mungkin kalau Mas Erwin udah sekali dan udahlah nggak mau lagi gitu ya. Nah kalau aku suka dengan sensasi seperti itu. Jadi kalau aku explore masuk ke tempat yang serem gitu ya, dan aku udah mulai merinding, nah itu yang aku suka. Justru malah pengen mengulang. Iya, aku tuh nyari lokasi yang bisa aku bikin aku merinding gitu loh. Nah karena sekarang jam terbang udah lumayan tinggi ya kan, jadi masuk ke beberapa tempat tuh aku udah ngerasa nggak takut lagi gitu, kayak ngerasa biasa aja gitu. Kalau masuk ke tempat yang beneran serem dan aku dapet sensasi merinding, nah itu yang aku suka. Sekarang sama halnya seperti inilah, orang-orang banyak yang naik roller coaster, ya kan. Pada saat lagi jalan roller coasternya teriak-teriak, wah, sensasi. Itu sensasinya gitu loh. Tapi pengen mengulang. Takut, tapi banyak orang yang suka untuk ngulang lagi. Atau orang yang terjun payung dari ketinggian, naik helikopter, terus dia terjun payung, ke bawah. Ngapain coba? Secara logika, ngapain orang naik helikopter ke atas, terus habis itu terjun payung ke bawah, nyampe lagi ke bawah? Itu biayanya besar loh. Betul. Ini kan biayanya besar itu untuk apa? Hobi adrenalin seperti itu, biaya besar. Adrenalin. Tapi mereka tuh banyak yang suka mengulang lagi. Ketagihan. Iya, ketagihan karena sensasi itu, terjun dari ketinggian, ya kan. Setelah itu kibarin payungnya, kan seperti itu kan. Jadi memang hobi orang tuh beda-beda sih memang ya. Ada orang hobi naik gunung, kan capek sebenarnya naik gunung. Tapi memang pengen mengulang. Gitu loh. Ya sama halnya seperti itulah. Nah kebetulan karena hobi aku ini bisa dijadikan konten, bisa dijadikan cuan juga, jadikan pekerjaan, ya apa salahnya? Aku suka menjalani hal ini. Seperti itu lah. Terus tempat yang pernah Bang Davi kunjungi selama ini, yang dirasa itu mungkin sangat mengerikan. Itu di mana? Di kota mana? Balik lagi karena hal-hal seperti itu seringnya aku rasakan dulu ya, ketika masih awal-awal itu kan masih punya rasa takut itu masih besar ya dulu itu ya. Jadi kebanyakan lokasi-lokasi yang dianggap serem itu kebanyakan dulu ketika masih awal-awal. Kalau sekarang ini sudah biasa. Lokasi seserem apapun yang orang bilang serem banget pun aku ngerasa ya biasa aja gitu loh. Kecuali masuk ke tempat, ya makasih Mbak. Masuk ke tempat apa? Masuk ke tempat-tempat yang memang asing banget ya, dan aku nggak tahu karakteristik dari orang-orang tersebut gitu. Kayak contoh terakhir aku ke Papua. Aku ke Papua, masuk itu aku di Kabupaten Maibrat. Papua mana itu Bang? Itu Papua Barat Daya. Lalu aku ketemu sama satu lokasi terbengkalai dan posisinya tuh ada di tengah hutan. Rumah apa itu?
Itu kayak ini loh, gedung pemerintahan ya. Itu tuh untuk aku kurang hafal sih, mungkin untuk penyuluhan pertanian mungkin ya, aku kurang. Awalnya seperti itu ya. Itu gedungnya sudah terbengkalai. Dan posisinya tuh masuk belusukan ke hutan-hutan gitu. Nggak jauh dari kota, tapi memang maksudnya belusukan ke hutan-hutan. Nah, ketika lagi saat explore, ngedenger suara teriakan. Nah, itu bikin aku takut dong. Karena kan maaf ini ya, bukan bermaksud menyinggung pihak manapun gitu ya. Di Papua itu kan terkenal dengan OPM-nya gitu kan, dengan ada kelompok KKB. Jadi itu yang bikin aku merasa takut. Bukan takut karena mungkin gaib ya? Iya, bukan takut gaib ya, tapi takut dengan sesuatu yang bisa mencelakai. Ya, seperti itulah. Itu udah mulai rasa takut lagi. Nah, kalau untuk saat ini gitu. Jadi saat ini sih untuk hal-hal gaib jujur udah sedikit berkurang lah. Mungkin sisa beberapa persen doang rasa takut aku terhadap hal-hal gaib. Lebih ke makhluk kasar kayak gitu. Tapi yang saya heran tuh gini loh. Padahal jelas sekali yang ada di video Bang Davi. Ini banyak sekali ya, mungkin logika kita tuh menyangka itu makhluk halus. Ya. Contoh yang pernah Bang Davi alami itu di Panti Jompo. Ya. Itu daerah mana tuh? Itu Bogor. Ya, Bogor. Ya, dan itu kan masih awal-awal juga posisinya. Nah itu loh, yang saya heran itu ada sekilas seperti, lihat sendiri nggak? Bang Davi pernah, terus itu sadar nggak itu ada itu, mungkin apa? Rambut ya itu ya? Iya. Nah, itu di video itu jelas rambut loh. Itu apa itu ternyata? Oh, lama nggak tahu. Apa ya? Sudah menyangka yang mungkin yang bukan tidak gitu ya? Ya, semua hal bisa aja terjadi gitu loh Mas. Ya, gitu. Kalau mau bicara nggak percaya makhluk halus bisa menampakkan diri, jujur aku tuh dulu zaman masih SMP, SMA itu beberapa kali lihat makhluk halus. Pernah. Bahkan dari SD aku udah bisa melihat kuntilanak terbang tuh aku pernah melihat. Gitu. Belum ada kamera? Belum, aku masih SD dulu. Masih SD, SMP, SMA itu aku pernah ngelihat pocong ada nongkrong di pinggir jalan waktu aku pulang tengah malam. Itu dulu tuh aku pernah merasakan hal seperti itu. Jadi mau dibilang aku nggak percaya makhluk halus juga aku percaya karena aku pernah melihatnya gitu loh. Cuma saat ini karena mungkin mental udah semakin oke gitu ya, nyali udah semakin berani, jadi ya makhluk halus itu enggan untuk menampakkan diri, mungkin seperti itulah. Ya gitu. Terus kedua Bang, yang ada di Gunung Salak. Gunung Salak itu sepertinya ada satu suara gemercik orang yang sedang mungkin mandi. Itu kan ada di video Bang Davi. Ya. Itu gimana? Apa namanya? Itu takut nggak? Bukan takut ya, lebih ke wah keren nih gitu. Paham nggak? Jadi ketika ada sesuatu hal ganjil terjadi gitu, aku malah seneng gitu loh, malah wah seru nih gitu. Walaupun tetap ekspresi kita tuh akan berubah seperti orang takut gitu ya. Tapi memang insting takutmu kan memang ada kan? Ada. Ketika dengar. Iya ada. Tapi itu kayak dalam hati tuh kayak wah ini keren nih, wah seru nih gitu. Di Gunung Salak. Gunung Salak ada orang mandi. Iya. Gitu. Bisa sama kayak kalau Mas Erwin naik roller coaster gitu kan teriakan wah, itu kalau pakai kamera tuh disorot muka-mukanya tuh muka-muka panik wah. Tapi mereka seneng ngulang lagi, nanti diulang lagi. Ketagihan. Walaupun itu sesuatu yang menakutkan, itu lebih bahaya loh Mas. Ketika mesinnya tiba-tiba ini kan kalau naik roller coaster tuh ada ini ya seatbeltnya gitu ya. Kalau tiba-tiba sistemnya rusak, seatbelt terlepas ini jatuh loh, orang bisa mati loh. Dan banyak loh kejadian seperti itu. Kan gitu kan, itu lebih berbahaya lagi. Tapi orang nggak kapok, ketagihan ngulang lagi. Ya seperti itulah. Jadi walaupun aku masuk tempat angker dan dapat sensasi serem, ketagihan. Aku ulang lagi, ya kayak gitu. Ya, menarik sekali obrolan dengan Bang Davi malam ini. Jadi memang kopinya Mas. Nah, saya kalau ngopi nggak bisa tidur Bang. Super dulu. Jadi sebenarnya saya dengan Mas Nando sangat senang sekali Bang Davi
menjadikan Klaten ini sebagai mungkin rumah kedua. Ya. Spesialkan lah sama seperti Rumah kedua ya. iya mungkin Klaten ya. iya jadi ya ini di luar, coba kita tarik obrolan di luar gaib. Ini saya pengen mengulik tentang mungkin perjalanan karir Bang Davi dari apa, kok bisa jadi konten kreator. Itu kan mungkin ada beberapa perkara yang membuat Bang Davi itu memutuskan untuk ya di konten kreator. Itu konten kreator langsung horor Bang? Apa pernah? Enggak, dulu itu masih bikin konten-konten komedi lah. Masih campur, ada komedi, ada podcast juga seperti ini, ada sosial eksperimen. Itu dengan akun itu? Bukan, akun Kadafi. Aku kan punya akun 2 nih. Oh iya, teman-teman ini ada 2 akun nih, ada Kadafi sama ada Bucin TV. Iya. Ya ini terakhir, saran untuk dan tips untuk YouTuber pemula. YouTuber pemula sebenarnya yang mesti diperkuat adalah motivasinya ya. Karena kalau cuma bikin konten upload ke YouTube tuh gampang, semua orang bisa gitu kan. Tapi untuk konsisten jadi konten kreator secara apa ya? Secara eksklusif gitu ya. Bener-bener menjadikan itu mata pencaharian itu nggak gampang. Nggak semua orang bisa sekonsisten itu gitu. Jadi memang perlu dijaga banget adalah konsistensinya. Ya. Jadi itu teman-teman saran dari Bang Davi bagi teman-teman YouTuber pemula termasuk saya nih. Ya. Terima kasih banyak Bang Davi sudah memberikan banyak sekali. Mas Erwin juga termasuk tidak konsisten. Ya? Oh iya, nggak kalau Bang Davi kesini saya jadi konsisten. Itu cukup di sini dulu teman-teman. Kita sambung lagi di video berikutnya. Nanti pokoknya Bang Davi sehat-sehat selalu. Jaga kesehatan Bang. Pokoknya yang saya takutkan tuh Bang Davi kan sering pakai itu lengan pendek itu. Iya, kenapa? Itu kan sebenarnya riskan sekali loh kalau ada ular gitu. Oh, ular ya. Takut nggak? Ini pesan saya. Bang Davi berpesan, saya juga punya pesan nih. Nah, karena ini teman, jadi saya berpesan Bang Davi itu selalu safety. Kan belum pernah nih kejadian digigit ular. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Cuman sekarang saya berpesan untuk Bang Davi ini selalu hati-hati karena di luar ini kan ada satu spesies yang mematikan. Itu dijaga terus lah seperti itu. Itu saran dari saya teman-teman yang semangat terus, yang mau YouTube bikin video biar kita sukses, sehat selalu. Amin. Tapi gitu dulu ya. Oke, siap. Makasih banyak juga buat Mas Erwin sudah menjamu saya dengan baik setiap kali saya ke Klaten. Besok saya datang ke Bogor. Iya, insya Allah. Main-main lah ke Jabodetabek. Ya pokoknya Jabodetabek lah. Siap. Oke, gitu teman-teman. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.